terlalu panjang nanti tidak kondusif dan ini juga tidak baik. Boleh 5 baris lagi Ustaz diposisikan. Dua lagi yang belakang ke depan. Belakang ke depan. Panggilan Mr. Rahmat, mohon menuju sumber suara. Panggilan Mr. Rahmat, mohon menuju sumber suara. Dan mohon di stop yang depan yang kosong dulu. Stop yang depan masih ada yang kosong. Mohon di sebelah kanan biar gak berat sebelah ini. Sebelah sini depan masih kosong. Kelihatan cuma satu kepala aja. Garisnya diluruskan sampai kelihatan satu kepala. Ini gerak. Gerak. Sejam aja. Yang tadi. Itu jaga adatnya. Tangan depannya. Jangan ngobrol. Sekarang ngobrol. Hadirin yang tenang, upacara akan segera dimulai. Upacara peringatan Hari Santri Nasional Pondok Pesantren Raudatul Ulum Salatiga, Sabtu 22 Oktober 2022 dimulai. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu عليك ويهديك صراطا مستقيما
وينصرك الله نصرا عزيزا الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وأن ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing pemimpin peleton menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin peleton yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin peleton kepada pemimpin upacara. Pembina upacara berkenan memasuki podium upacara. Seluruhnya, pimpinan sambil lagi. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara.
laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap gerak. Bisa. Empat. Gerak. Wah, kita lagi. Jalan. Gerak sekarang. Jalan. Hadirin mohon berdiri. Para, bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri diikuti oleh seluruh santri. Ikrar santri. Kami santri NKRI berikrar. Satu. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Berideologi negara satu. Ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu. Undang-Undang Dasar 1945. Dan berkebudayaan satu. Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa
dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه. Yang kami hormati pengurus Yayasan Perguruan Islam Raudatul Ulum Salatiga, pengurus Pondok Pesantren Raudatul Ulum, Dewan Guru Putra dan Putri, serta anak-anakku, santri dan santriwati yang berbahagia dan kami cintai. Hari ini tanggal 22 Oktober 2022 Miladiah. Hari semestinya kita atas nama santri, atas nama pondok pesantren bangga, karena hari ini adalah hari santri. Penetapan semacam ini tidak mudah, melalui proses perjuangan. Tentunya konsideran dan dasarnya jelas, ya. Peran pondok pesantren, peran ulama, peran para santri, bukan saja dalam konteks resolusi jihad yang digelorakan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, tetapi jauh sebelumnya, sebelum kemerdekaan, pondok pesantren, para ulama yang ada di dalamnya, para santri sudah mengambil peran penting untuk persiapan kemerdekaan negara kita yang kita cintai, Republik Indonesia ini.
Mereka sudah mengorbankan segala-galanya, hatta nyawa mereka sekalipun. Ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Ormas Nahdlatul Ulama, kembali menggelorakan lewat resolusi jihadnya, itu tantangannya sama. Ketika itu penjajah ingin kembali ke negeri ini, ingin merampas kembali kemerdekaan itu dan kembali menjajah Indonesia. Yang berani menghadapi mereka ternyata adalah pondok-pondok pesantren. Para kiainya dan juga para santrinya. Ini adalah catatan sejarah penting agar kita atas nama bangsa Indonesia, terlebih pemimpinnya, tidak mudah melupakan sejarah. Sehingga pantas kalau tema peringatan Hari Santri kali ini adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Sangat tepat. Kita sebagai orang pesantren barangkali mengerti agama kita Islam itu salah satu cirinya adalah kemanusiaan. Mengedepankan kemanusiaan. Begitu juga dengan dasar negara kita, Pancasila. Sila kedua tadi yang kita bacakan menyatakan pada sila tersebut kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah yang perlu menjadi sikap kita semuanya. Kita mulai dari pondok pesantren kita Rodotul Ulum ini. Jangan hanya pinter menghafal jargon semacam ini, menghafal dalil seputar kemanusiaan seperti ayat yang tadi Ustaz bacakan. Tetapi kita tidak bisa mengejawantahkan itu dalam perilaku kita, dalam sikap kita, dalam kehidupan kita. Belakangan ini dunia ini seakan kompak membahasakan kemanusiaan itu. Antara lain adalah kata-kata HAM, hak azazi manusia. Seakan-akan dunia ini sepakat untuk itu. Tapi terkadang ini hanyalah kamuflase, tipuan. Justru yang meneriakkan HAM itu yang tidak mewujudkan HAM yang disebut kemanusiaan, hak kemanusiaan setiap orang justru dilanggar, ya. Justru dirampas, justru diabaikan, justru pelanggaran itu dilindungi, dibela dengan bangganya, ya. Padahal semua itu sesungguhnya adalah menghancurkan hakikat dari kemanusiaan itu. Nah, kita sekali lagi sebagai orang pesantren, anak-anak itu sebagai santri, begitu juga seluruh dewan guru ini tanpa terkecuali harus paham benar, ya. Kita diajari oleh guru kita tentang Islam.
Islam itu sangat menghormati kemanusiaan itu. Para kiai, para santri bukan sekedar berteori, ya, hafal dalil-dalil, tapi mereka sudah mempraktekkan dalam perjalanan sejarah panjangnya, khususnya di negeri kita ini. Ya. Nah, kita mencontoh apa yang sudah dihadirkan oleh mereka dalam proses penegakan apa yang kita sebut dengan HAM, hak asasi manusia. Kemanusiaan itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat yang Ustaz bacakan tadi sudah diabadikan oleh Allah sebagai sosok yang rahmatan lil alamin. Jadi mohon maaf, silakan ahli tafsir mau dari mana aja dia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang dibutuhkan dalam konteks ayat ini adalah manusianya, ya. Bukan ajarannya, bukan teorinya, bukan klaim-klaim. Bukan. Ya. Rasulullah itu yang disebut rahmatan lil alamin. Artinya apa? Artinya kita semua yang udah ngaku muslim, lalu kemudian kita mengidolakan Rasulullah SAW, menjadikan beliau sebagai model, mestinya kita berpikir bagaimana saya paham benar sosok Rasulullah SAW itu, khususnya dalam konteks kemanusiaan, ya, karena beliau sudah dihadirkan oleh Allah, diutus sebagai Rasul, dijadikan model, ternyata modelnya indah. Itulah rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi alam semesta, bukan alam manusia aja, ya, alam binatang, alam botani, alam jin, ya, sekalipun kehadiran beliau adalah sebagai sosok yang membawa cinta dan kasih sayang, bukan sosok yang hadir untuk saling membenci, memusuhi, memecah belah, memfitnah, saling membunuh karakter satu dengan yang lain. Bukan itu. Coba kita prihatin, belakangan ini banyak fenomena yang tidak mencerminkan kemanusiaan itu. Kita menyebut nahnu muslimun, fashhadu bi anna muslimun. Kita minta saksikan kita ini orang Islam, tapi kenyataannya adalah kita tadi mengklaim diri kita seolah-olah kita lah yang paling benar Islamnya. Kata-kata tadi dalam ikrar santri ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua kelompok mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nggak paham apa itu terminologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya Ahlul Quran wal Hadis, yang memahami Al-Quran dan Hadis secara benar, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, diwariskan oleh mereka kepada kita semuanya, sama Islamnya. Jadi nggak ada istilah Islam anu, nggak ada. Islam itu hanya satu. Nah, dengan kesamaan inilah tadi akan terjamin apa yang dikatakan wal jamaah. Harapannya adalah umat Islam, mau di Mekah, mau di Maghribi, mau di Tunis, mau di China, mau di Amerika, mau di Australia,
Semestinya kalau Islam itu yang dipelajari, yang dipahamkan, pasti mereka bersatu. Pasti mereka tidak tadi itu caci maki satu sama lain, mengadu domba satu sama lain, membawa misi perpecahan umat. Bukan, ya. Sekali lagi, bukan itu. Rasul itu sudah mempersaudarakan banyak kabilah, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor dengan semangat yang luar biasa, ya. Semangat kitar tertingginya, mendahulukan saudaranya atas dasar kecintaan ketimbang dirinya sendiri. Bahasa Palembangnya ngalah, ya. Bukan berebut menang, bukan berebut mencari nama, ya. Bukan tadi menghalalkan cara membunuh saudaranya demi popularitas dirinya. Enggak. Nah, ya. Ini fenomena hari ini antara lain. Mudah-mudahan di Raudatul Ulum kita sadar untuk tidak melakukan itu. Kalaupun ada oknum, namanya aja oknum, oknum itu paling 1-2. Mari kita tausiai, mari kita sadarkan, ya. Inilah hakikat manusia. Hadis tadi mengatakan sosok seorang muslim itu, kalau muslim-muslim yang lain itu selamat terbebas dari kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Kejahatan lidah apa itu? Ibu-ibu santriwati, omongannya, ya. Jadi kalau kamu tiap hari ngomong kejahatan orang yang dia saudara kita seiman, itu namanya Anda belum muslim, ya. Belum layak disebut muslim. Kata Rasul tadi, seorang muslim adalah yang tadi bisa menyelamatkan muslim-muslim yang lain dari kejahatan yang disebut tadi, kejahatan lidah. Hari ini kejahatan lidah itu, kemarin Dr. Fuad Zain menyampaikan tauji di masjid, itu bukan hanya ngomong, tapi lewat sosial media, ya. Anak-anak memposting yang kita kadang belum paham, baru baca judulnya aja udah diposting. Maksudnya dibaca dulu, dipahami dulu, dimengerti dulu. Nah, baru mudah-mudahan itu ilmu yang benar, informasi yang benar, kita dapat pahala. Tapi kalau isinya memfitnah, kalau isinya hoax, ini mungkin tadi justru sebaliknya, ya. Jadi sebagai pribadi muslim mestinya begitu, ya. Kita mulai dari diri kita cegah keluarga kita, lingkungan kita. Nah, kita sebagai guru nih, anak-anak kita cegah, ya. Jangan kita habiskan hari-hari kita hanya untuk membicarakan aib saudara kita. Belum tentu kita lebih baik dari mereka, ya. Betul lah, ya. Itu kejahatan lidah. Kejahatan tangan begitu juga. Anak-anakku sebagai santri umpamanya, ini latihan, ya. Kalian sudah mulai latihan. Hati-hati kejahatan tangan. Ini kejahatan tangan ini mulai dari mungkin mengambil hak saudara kita yang bukan punya kita, entah makanannya, entah pakaiannya, entah uangnya, entah sendalnya. Ini bukan kejahatan kaki sendal, Kamu ngambilnya pasti dengan tangan, kan?
sampai kepada menzolimi dalam bentuk apapun. Kamu mengganggu hak milik saudaramu, temanmu, kawanmu, sama-sama santri di sini, itu kejahatan yang kalian tidak perlu lakukan. Ya, dari sekarang mestinya harus latihan, jangan nunggu gede, dewasa, atau nanti udah pensiun, udah sisa umur baru sadar. Dengarkan. Ini banyak kejadian di pesantren. Ini hari santri kan? Praktek yang model begini akhirnya jadi besar. Yang ribut orang tuamu, walimu, yang kemudian menyalah-nyalahkan dengan mudahnya memvonis itu orang tua dan walimu juga. Padahal Ustaz berulang-ulang memberikan contoh. Ke masjid tidak pakai sendal itu paling 1-2 orang. Tapi yang 2 orang inilah biang keroknya. Dia pulang bawa sendal temannya. 2 orang. Nanti 2 orang yang sendalnya diambil, begitu juga pikirannya. Saya harus bawa sendal yang lain. Saya nggak tahu punya siapa ini, yang penting saya bawa. Yang ada di otak kita, kebanyakan di para santri, kayak begitu tuh. Mestinya kan kalau kembali kepada Islam, ini bukan hak saya nih. Ini maling namanya. Maling itu hukumnya apa, anak-anak? Dosa atau bahagia? Ya, dosa. Mestinya begitu. Belum lagi dosanya nanti membengkak. Tadi orang tuamu marah. Orang tua marah pada anaknya. Tidak selamanya orang tua itu benar. Ya. Kamu padahal nggak salah. Kehilangan sendal diambil oleh 2 oknum tadi. Mulai. Orang tuamu jadi berdosa juga, nyala-nyalakan guru nih, katanya nggak becus mendidik. Nyalakan kiai, pemimpin apa ini? Padahal Ustaz kan nggak ada urusan. Nasihat Ustaz baik seperti yang sekarang ini Ustaz sampaikan. Benar kira-kira? Tapi kok Ustaz jadi jahat, gitu ya? Sampai kepada lembaga. Belakangan ini ada beberapa kasus di pesantren. Mohon maaf ya, nggak usah Ustaz sebut. Seolah-olah se-Indonesia ini menghukum pesantren. Ini lembaga pendidikan apa ini? Barbar. Ya? Padahal hari ini barangkali pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan terbaik di Indonesia ini. Bukan hanya kita orang Indonesia yang ngakui ini, sampai orang luar negeri juga. Ya. Orang Eropa, Amerika, orang Arab sekalipun nggak punya lembaga kayak pondok pesantren. Ya, wajar kalau dulu Profesor Dr. Nurholis Majid menyebut pesantren itu adalah Center of Excellence. Kalau mau mencari keunggulan-keunggulan yang aneka ragam, ternyata tempatnya di pondok pesantren. Ngaji laju, main bola laju. Kalau itu, ya kan? Ini
Ini main bola laju, tangan penuh tato, suruh ngaji. Padahal ini Liga Santri. Ya. Nah. Kalau santri kan pasti bisa ngaji. Ini kata orang Jawa ngapusi. Nah. Bohong. Ya. Jadi pondok pesantren itu adalah lembaga terbaik, the best. Nah, oleh karenanya anak-anakku ingin Ustadz ajak bangga, sekali lagi. Santriwati juga sama, ya. Nah, ternyata disinilah tempat yang mudah-mudahan nanti akan membahagiakan anak-anakku semuanya, mensukseskan anak-anakku semuanya. Kalian akan mendapatkan aneka ragam keunggulan yang di luar belum tentu ada, ya. Seperti kalian saja berdisiplin sholat 5 waktu, walaupun ada 1-2 yang kena hukum terlambat dan segala macam. Ingat, ini latihan buat kalian. Kalau dari sekarang kalian latihan, insya Allah sampai tua nanti bekas dari latihan itu akan masih tetap eksis. Man asya ala syai'in asya alaihi mata alaihi. Afwan. Siapa yang hidup dalam kondisi baik, mudah-mudahan dia mati dalam kondisi baik. Ya. Nah, anak-anakku santri dan santriwati, paling tidak kami guru-gurumu sudah melatih kalian, ya. Hidup dengan kondisi seperti ini di pondok pesantren baik. Mudah-mudahan doa kami semuanya, kalian sampai tua bangkol, kakek. Sampai dijemput oleh ajal, kalian mati dalam kondisi seperti yang dilatihkan kepada kalian hari ini. Mau nggak itu? Mau? Nah, kalau mau berarti harus siap berkorban dulu, siap sabar paling tidak, siap menderita dikit, nah, karena orang yang tidak siap sabar, tidak siap berkorban, tidak siap menderita, itu ciri-ciri sulit baginya untuk sukses. Malam yazuk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayati. Kalau dia nggak mau tadi bercapek-capek dulu, tadi susah dulu, sekarang dia akan jadi bodoh seumur-umurnya nanti, ya. Nah, jadi sabar anak-anakku, ya. Sabar, kadang kalian dimarahi, ya. Kadang kalian dihukum. Gak usahkah kalian, Ustaz aja dulu pernah dihukum gitu, ya. Nah, tapi cuma sekali seumur di pesantren, ya. Gara-gara pergi ke luar, diajak kawan bersepeda, nah pulang kena hukum, ya. Tapi belum gundul model kalian, ya. Itu biasa, sama dengan kita, ya. Dalam hidup ini yang namanya salah, khilaf, keterbatasan kita. Tapi yang penting adalah kita nantinya itu sadar, ya. Nah, mencari dari mana sumber penyadaran kita itu, ya tentunya sekeliling kita ini. Makanya cari teman yang baik-baik, ya. Indahkan apa yang dinasihatkan oleh guru-gurumu, oleh kiaimu, oleh orang tuamu yang sudah duluan hidup, sudah pengalaman kan. Nah, jadi jangan kita sok pinter, mentang-mentang orang tua kita hanya tamat SD, kita
sudah di pesantren, belum juga sarjana, udah jawab orang tuanya, kan bapak cuma tamat SD, saya nih sebentar lagi tamat aliyah, tamat SMA, IT lagi, ya, calon dokter, jangan ya, jangan diamini, malah diamini itu gak paham berarti kamu. Jawabannya mestinya na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah itu, ya. Harus dipakai ini ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang tua kita nasihati kita, arahkan kita, terima, ya. Kalau perlu kayak militer jawabannya, siapa? Nah, begitu, ya. Karena itu akan insya Allah membimbingmu, ya. Baik. Kembali, hari ini adalah hari santri, hari kita semuanya. Kita semuanya ini bersaudara. NKRI ini milik kita semuanya. Nggak boleh ada yang mengklaim hanya mereka punya NKRI. Kita atas nama bangsa Indonesia ini serius, anak-anak ya. Sejelek apapun bangsa ini, kita ada di dalamnya. Kita bangga. Siapa aja dari Aceh sana sampai Irian, kalau ada yang berprestasi, kita bangga, kita bahagia, kita akui itu yang pakai koteka itu, mungkin dia berbahagia sebagai saudara kita. Sebaliknya, kalau dia melakukan yang mungkin memprihatinkan banyak orang, kita pun ikut prihatin. Ya kan? Sama nggak perasaannya? Sama. Kita nonton bola aja kadang-kadang yang laki-laki suka bola ya dah. Sejelek apa timnas kita, itu kalau timnas menang, waduh teriaknya, ya dah. Rame. Ya. Begitu kalah, apa yang terjadi? Nah, kadang caci maki, gitu kan? Mestinya biar aja lapang dada. Kemarin kita kalah tuh, santri di Liga Santri di Bandung. Draw sekali, ya. Menang sekali, kalah 2 kali. Kalahnya banyak lagi. Ya. Bagor ketakutan barangkali. Ustadz nasihati lewat WA. Saya bilang biasa aja kalah menang itu ya. Masa mau menang semua? Kalau mau menang semua, itulah yang terjadi di Kanjuruhan. Kemanusiaan, bayangkan, ini korban lebih dari 130 mati. Kita mati 1 aja, sedih ya nak? Ini 130 lebih mati. Nyawa. Kemanusiaan gak ini? Itu gara-gara nak menang galau. Sedih anak-anak, ya. Jadi sesekali kita tadi, ya. Seperti itu, ya. Nah ini anak-anak sekalian, balik lagi mudah-mudahan peringatan Hari Santri 22 Oktober ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, sekaligus membuka ruang bagi kita untuk terus latihan, ya. Latihan bagaimana menjadi sosok rahmatan lil alamin.
membagi cinta dan kasih kita sesama kita. Jangan nyakiti, ya, entah lewat lidah kita ataupun lewat tangan kita. Jangan. Kita harus latihan sekarang, ya. Makanya di sini ada disiplin, itu untuk melatih kamu anak-anak. Ada iqab, itu juga untuk melatih kamu supaya ingat, oh ini boleh, ini nggak boleh, ya. Melatih kamu. Nggak ada maksud membunuh kamu, nggak ada. Kalau Ustaz berpikir dewek, ngapain hidup saya kalau hanya untuk nyiksa banyak orang, ya kan? Mendingan saya nggak usah bikin pesantren, nggak usah ngumpulin anak-anakku semuanya, nggak usah bikin disiplin, terserah aja suka-suka. Tapi kan itu tentunya kan tidak menjamin apa yang menjadi cita-cita mulia kita, ya. Gak ada. Kita punya anak aja di rumah sebagai orang tua nih, mungkin gak ada 10, susah didiknya, ya kan? Ada anak hanya 2 aja, laki-laki semuanya, berantem aja kita. Berarti kita sudah hebat, ya. Nah itu belajar. Nah kita di pesantren punya anak kalian itu, ya, santriwati 1000 lebih. Nah, santri begitu juga banyak. Makanya Ustadz dengan guru-guru ini berdoa terus supaya kalian tuh jadi anak soleh, anak solehah, ya. Nah, supaya kalian itu tidak memberatkan beban perjuangan di dunia pendidikan kayak gini, ya. Itu buktinya. Guru-guru selalu saya ajak, jangan ngasih ilmu aja. Mestinya dibalik itu anak-anak kita tidak tahu, doakan mereka, ya. Ustaz sering ngajari, ngasih contoh. Itu kamu salaman dengan Ustaz, setiap kali kalian salaman ketemu Ustaz, Ustaz doakan supaya kamu diberi taufik oleh Allah SWT, ya. Nah begitu, ya. Karena sukses yang sesungguhnya itu nanti itu hanya turun dari atas, dari Allah SWT. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Makanya kita jangan pelit atau jangan terlalu pede, saya hebat, guru nomor 1. Belum tentu. Karena hidayah yang sesungguhnya nanti itulah datangnya dari Allah. Makanya kita sama-sama berdoa anak-anak, ya. Kalian juga di samping menuntut ilmu berdoa. Nah, anak santriwati, ya. Begitu. Nah, kami guru-gurumu begitu juga. Walaupun kalian tidak perlu minta, insya Allah kami sudah menyiapkan diri untuk mendoakan kalian semuanya, untuk mendukung supaya kalian sukses di dalam proses thalabul ilmi, menuntut ilmu lil ibadah ini, ya. Nah, barangkali ini saja. Selamat berhari santri hari ini, 22 Oktober. Boleh nanti dimeriahkan dengan, ya, sejumlah lomba. Ini pantas memang karena ini hari kita, ya. Nanti disesuaikan aja, yang putri lomba apa, putra lomba apa, ya. Nah, mudah-mudahan ini akan menggairahkan, menyemangati kita semuanya jika kita sadar kembali untuk, ya, menjadi santri yang baik, ya. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Waffaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Mari tempat, terima kasih. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan podium upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin peleton yang paling kanan. Pemimpin upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.